Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi wa ala dawam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak sekalian, alhamdulillah di malam Jumat kali ini kita bisa melanjutkan diskusi fikih kita terkait kitab terjemah Fathul Mu'in. Kita awali seperti biasa dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW serta menghadiahkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Mahadatan khususan ila ruhi Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribadi Al-Fanani wa sallim wa furuhim wa silsilatihim. Syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babuz zakati. Nah, malam ini insyaallah kita akan membahas bab terkait masalah zakat. Kemarin kita sudah kumpas tuntas mengenai sholat fardu maupun sholat sunnah yang lainnya. Sekarang kita berpindah ke sisi lain dari ajaran Islam, yaitu tentang kewajiban zakat. Mulai dari apa itu zakat, kemudian kapan mulai diwajibkannya, dan seperti apa ketentuan-ketentuannya, insya Allah kita akan mulai malam hari ini. Apa sih zakat itu? Nah, kita kan tahunya zakat itu apa? Ada zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat harta, ya. Nah, apa sih zakat itu? Hiya lugatan at-tathiru. Zakat itu menurut bahasa secara lugawi artinya membersihkan. Ya, zakat sama dengan tathir, membersihkan. Atau ada juga yang mendefinisikan atau sama dengan wan nama'u, tumbuh. Ya. Wan nama'u, tumbuh. Nah, ini dua padanan kata atau kata yang menerjemahkan arti zakat itu sendiri. Membersihkan dan tumbuh. Lalu secara istilah syara atau hukum Islam apa? Wa syar'an, dan menurut syara, ismun lima yukhraju an malin aw badanin alal wajhil ati. Zakat itu definisinya adalah nama bagi ukuran yang dikeluarkan dari harta atau badan menurut peraturan yang akan datang kita jelaskan. Jadi nama dari sesuatu yang kita keluarkan, berapa sih keluarnya? Au badanin, baik anmalin au badanin, baik untuk harta maupun badan. Makanya nanti ada zakat fitrah untuk badan, ada zakat mal untuk yang harta tadi. Lalu kapan mulai diwajibkannya syariat zakat ini? Wa furidat zakatul mali fisanati tsaniyah minal hijrah. Diwajibkannya mengeluarkan zakat harta itu, terutama yang harta ya, itu pada tahun kedua Hijriyah sesudah zakat fitrah. Jadi tahun kedua Hijriyah setelah Rasul hijrah ke Madinah, baru zakat ini muncul perintahnya. Kalau selama beliau ada di Makkah itu belum ada, karena fokus pada akidah, fokus pada keimanan dulu. Setelah imannya sudah kuat, ya, keislamannya sudah berjalan stabil, baru zakatnya dikeluarkan, disyariatkan. Mana aja dalilnya? Salah satunya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Kerjakanlah salat dan keluarkanlah
zakat. Jadi perintah zakat ini selalu bersandingan dengan perintah sholat kebanyakan ya. Nah, ada apa hikmahnya? Di depan insyaallah ketemu. Kemudian ada lagi firman Allah di Quran surah Al-Baqarah masih ayat 267. Kalau tadi di awal-awal, ini sudah masuk ke akhir nih. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabitha minhu tunfiqu walastum bi akhidhihi illa an tugmidu fihi. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu ya. Min thayyibat, dari yang baik-baik. Yang baik-baik, dan sebagian dari yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Maka sabetum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi Allah lewat ayat ini memerintahkan kita untuk menginfakkan. Maksudnya menyalurkan harta kita dari usaha kita yang baik-baik ya, maupun dari hasil cocok tanam kita, baik dari perdagangan maupun dari pertanian ini maksudnya. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk minhu, dari harta tadi, tungfikuna, lalu kamu nafkahkan daripadanya. Jadi kita jangan memberikan untuk disalurkan itu yang buruk-buruknya. Justru yang baik, yang bagus, yang paling berbobot lah gitu ya. Walastum bi akhidhihi illa an tugmidu fihi, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Nah, kadang kita kalau ngasih sesuatu kita aja nggak mau, baru dikasih ke orang. Ya. Itu tidak diperkenankan. Jadi memberikan zakat atau sedekah apapun dengan cara seperti itu kurang diperkenankan. Maka kita di sini diajarkan adab juga nih, dalam memberikan sesuatu itu kita ngasih yang terbaik. Jangan yang sudah kita sendiri nggak mau kita kasih ke orang gitu. Walaupun daripada mubazir ya bagus, tapi alangkah lebih bagusnya lagi ketika kita berbagi dengan orang lain, apalagi ini untuk zakat yang hukumnya wajib, itu barangnya juga harus bagus. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi jangan takut berkurang, jangan takut hilang. Insyaallah itulah harta yang nanti ikut bersama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tafsir Jamal, ada juga nih tafsir. Ayat di atas menerangkan kewajiban zakat dari semua hasil usaha, baik hasil bumi tanpa kecuali. Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, kewajiban zakat itu dari hasil perdagangan dan hasil pertanian, hasil bumi yang menjadi makanan pokok serta dapat disimpan lama. Setiap usaha untuk mencari keuntungan wajib dizakati. Setiap usaha untuk mencari keuntungan wajib dizakati. Itu teori secara umumnya. Lalu barang apa saja yang wajib dizakati? Wajabat fi samaniyati asnafin minal mal. Wajib mengeluarkan zakat harta bagi 8 jenis barang. Jadi kalau kita punya salah satu atau beberapa barang ini, kita wajib mengeluarkan zakatnya. Apa 8 asnaf itu? Pertama, an-naqdaini. Yang pertama adalah emas dan perak. Jadi kalau kita punya simpanan emas atau perak, itu harus dizakati. Ya.
Kemudian yang kedua, wal an'am, binatang ternak. Binatang ternak yang dimaksud ialah unta, sapi, kambing, domba. Kalau ayam enggak. Walaupun kita biasa diternak ya. Tapi untuk ayam tidak wajib dijakati. Kemudian yang berikutnya wal kuti, makanan pokok. Kalau di Arab mungkin apa? Gandum, kalau di kita ya beras, padi. Ya. Wat tamar, berikutnya ada kurma. Berapa tuh? Nakdain, emas perak, an'am, binatang ternak, kuti udah 3, wat tamar 4, kurma nih. Wal inab, anggur. Di sana kan mungkin kalau di daerah sana banyak kebun anggur ya, perkebunan anggur. Oke. Nah, kenapa? Termasuk yang jualan anggur enggak? Kenapa? Termasuk yang jualan anggur. Anggur apa dulu nih? Anggur bulat, apa anggur air? Anggur botol. Anggur orang tua. Oke. Coba kita lihat. Tadi kan katanya 8. Ini kok cuma 5? Bentar. Apa dirinci lagi ya? Sebentar. Kalau dirinciannya di sini emas perak 1, yang keduanya tijaroh. Tijaroh itu perdagangan. Yang ketiganya makanan pokok tadi ya. Makanan pokok 1, 2, 3. Kemudian binatang ternak 4. Terus ada lagi kurma. Terus mungkin dirinci ya. Ini kan juga apa namanya? Apa? Di breakdown lagi ya. Nakdainnya bisa emas perak. Itu udah 2. Terus binatang ternaknya tadi tuh apa? Unta, sapi, kerbau, kambing. Udah 6 tuh. Makanan pokok, kurma, anggur. Udah lebih tuh. Min asnafi. Nah, catat 8-nya di mana nih? Belum ketemu nih. 1, 2. Hasil bumi tadi kan kok enggak ada, Pak? Hasil bumi ya? Iya. Nah, ini maksudnya mungkin ke kurma itu kali ya. Kalau di kita kan hasil bumi. Pertanian kan, zakat pertanian kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dirinci jadi 9 lebih. Nah, PR nih. Gimana nih? Tapi yang pasti di sini yang menerima juga ada 8 golongan yang menerima zakat nih. Ya. Zakat tersebut li samaniyah. 1, 2, 3, 4, 5. Sini juga cuma 5 sih. Li samaniyati asnab, berlaku untuk 8 golongan orang minan nas. Fakir, miskin, yang itu tuh. Itu ada 8 tuh. Wa yakfuru jahidu wujubiha wa yuqatalul mumtani'u an adaiha. Orang yang mengingkari kewajiban zakat dihukumi kafir, dan orang yang enggan mengeluarkan zakatnya berhak diperangi. Waduh. Dan diambil zakatnya dengan paksa sekalipun tidak diperangi.
Tajibu ala kulli muslimin, wajib zakat itu bagi setiap orang muslim walau ghairu mukallafin, sekalipun belum mukallaf. Ada anak kecil, dagangnya maju. Walaupun dia belum balik, belum mukallaf, wajib tuh zakatnya. Ya. Fa'alal waliyyi, maka wajib walinya yang mengeluarkan zakat orang tuanya tadi. Wa kharaja bil muslim al kafiru al asliyu, kecuali orang kafir asli, orang kafir sudah turunan gitu, ya. Fala yalzamuhu, maka tidak wajib mengeluarkan zakat ikhrajuhu walau ba'dal Islam, walaupun sesudah Islam, yang tidak wajib mengqada zakatnya. Jadi ada orang kaya non muslim, jangan nggak termasuk wajib zakat tuh. Nah, kemudian masuk Islam. Nah, jadi mualaf. Jadi ketika dia yang tidak wajib itu, harta yang diperoleh selama dia non muslim itu wajib dijakatin. Tapi ketika terhitung dari mulai dia mualaf, kemudian dia usaha lagi maju, nah itu yang wajib dijakatin. Gitu. Kecuali dia mau sedekah, mau infak. Firman Allah dalam surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, jika mereka menyudahi dari kekafirannya, tentu Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa yang sudah lalu. Jadi ketika ada orang masuk Islam, maka dosa-dosa yang lalunya itu mulai dari nol lagi. Lalu siapa lagi yang wajib zakat selain tadi pertama harus Islam, hurrin muayyanin. Wajib zakat itu untuk atas setiap muslim pertama yang merdeka. Yang kedua muayyanin, yang barangnya itu pasti milik dia. Ya. Sudah inkrah milik dia, tidak ada sangkutan apa-apa lagi dengan pihak lain. Fala tajibu ala raqiqin, maka tidak wajib zakat atas hamba sahaya. Jadi budak-budak hamba sahaya itu enggak wajib zakat. Li'adami milkihi, karena ia tidak punya hak milik atas si barang tadi. Wa kadza al-mukatab lidhafi milkihi. Demikian juga para hamba mukatab, yaitu membayar angsuran kepada tuannya sebab lemah pemilikannya dan tidak wajib kepada tuannya. Jadi orang-orang yang hamba sahaya dulu kan masih banyak tuh. Itu enggak wajib zakat. Intinya orang-orang yang wajib zakat itu sudah merdeka lah, sudah bukan hamba sahaya lagi. Ya. Yang pertama kita bahas zakat emas dan perak. Berapa sih nisabnya? Nah, nanti ini ada nisab, ada haul, ada berapa persen zakatnya. Fi dhahabin walau ghairi madrubin khilafan liman za'ama ikhtisas sahabil madrur. Wajib zakat bagi emas meskipun tidak dicetak. Berbeda dengan pendapat orang yang beranggapan kewajiban zakat itu tertentu pada emas yang dicetak, yang telah sampai ukuran murninya yaitu 20 mithqal dengan timbangan Mekah yang pasti. Ukurannya 20 mithqal. Nah, kalau di kita 20 mithqal itu berapa gram? 89. Hah? 89 atau berapa lagi? Nah, nanti coba kita konversi ya, berapa gram? 20 mithqal. Kalau di kita mithqal telepon nggak dijawab ya. La biwazni makata tahdidan falau naqasa fi mizanin.
dengan timbangan yang pasti. Kalau kurang menurut suatu timbangan sedangkan menurut timbangan lain sempurna, maka tidak wajib zakat sebab ada keraguan. Wah. Nah, di sini ada nih 20 miskol itu kurang lebih 94 gram. 94. Kalau saya dulu pernah dengar tuh di 80 gram. Nah, mungkin gramasinya yang beda-beda nih. Kalau keterangan di sini, wal misqalu isnani wa sab'una habbah syairin. Satu miskol itu beratnya 72 biji sya'ri yang pertengahan. Diukur ke biji sya'ri lagi. Biji syair. Kita bingung lagi nih. Biji syair itu apa lagi? Qala Syekh Zakaria, waznu nisabin dhahabin bil ashrafi khamsatun wa ishruna wa sub'ani wa tus'un. Timbangan nisab emas dengan timbangan ashrafi yaitu 25, 27 dan 1/9. Tapi kata muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan ashrafi itu adalah Qutbaini. Menurut timbangan sekarang 20 miskol itu 94 gram. Nah, coba kita ini ya. Berapa sih 20 miskol itu? Kita cari tahu. Pak, ya. Ambil nyari tahu, saya mau nanya Pak. Silakan. Kan sekarang model emas kan ada yang model pakai handphone itu Pak. Jadi kan kita nggak nyetak. Nggak lihat fisiknya gitu loh. Ya. Aplikasi emas gitu. Ya. Nah, itu apakah tetap juga harus dizakati? Nah, menurut kalau yang pertama tadi meskipun tidak dicetak. Tapi kan ada yang menyebutin mesti physically gitu loh. Nah, itu dua versi itu. Ada 2 versi itu. Sebentar ya. Ini kembali lagi Kak, kalau misalkan belum sampai 20 miskol itu belum enak. Yang maksudnya kalau udah katakan 100 gram lah, itu kan pasti gitu loh. Udah lebih. Ada di rumah ya, 100 gram. Batangan ya, batangan. Apa? Besi. Palokan. Batangan lagi. Orangan. Nah, menurut sumber di sini 20 miskol itu setara dengan 80 gram, 85 gram. Diukur aja misalkan harga emas sekarang berapa? Antam 11 yang 23 karat. Ini yang murni 24 karat. antam berarti kan. 85 nih yang 24 karat. Saran 7.200. 85 gramnya berapa? Apa kali ini? Yang Sekian kan? tahun. Nah, 15. kamu nggak bikin. 1,2. Katakan 1,2 ya, 1,200 kali 85. 102. Ya 100 juta lah. 102 juta. Nah, turun segitu 100 juta udah. Nah, yang perlu diwajibin zakat itu kita punya berapa gram di rumah? Ya itu tadi 85 gram. 25 gram. Wajib zakat. Dari mana diharuskan? Nah, dia segram. Jadi dia walaupun Pecar. 100 Iya, pecah. pecar. Jadi nggak kena zakat. Iya. Dia kali segram. Segram. Kalau enggak 80 saya beli. 80 kan nyampe 85 dia. Pinter dia. Titip ya, gitu ya. 80. Nah, itu kalau seandainya anaknya 4, Pak. Satunya 25 gram itu. Kalau masih dalam satu rumah itu juga wajib ya? Nah, itu dalam satu rumah apa dalam satu kepemilikan? Itu juga masih pertanyaan tuh. Ya kan kesannya pausnya nih. Setiap anak dikasih Saya itu ditonton. dikasih gelang apa? Kalung. 25 gram sama terakhir katakan 15 gram itu kan udah 85 itu Pak.
Ada juga yang bilang kalau emas yang dipakai dalam arti perhiasan itu tidak wajib dijakati. Jadi yang wajib dijakati itu ya batangan. Nah, tapi kalau punya berkah dijakatin apa? Gus Iya. gitu. Tapi di Jakarta 100% ini. Kalau nggak pakai, kalau gitu. Berapa gram itu biasa semua. Iya. Nah, itu ya yang pengusaha itu yang perempuan yang terima kasih itu tasnya tas itu Emas. Berlian intan. Ya, kalau di hadisnya kan di sini, jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul 1 tahun, jadi 1 tahun di tangan kita, ini kan pinter tuh, belum 1 tahun dijual. Maka darinya wajib zakat 5 dirham, dan untuk emas tidak wajib zakatnya kecuali telah mencapai 20 dinar. Maka wajib zakat setengah dinar. Lalu dalam setiap kelebihannya wajib dizakati sesuai dengan presentasinya. Nah, untuk konversinya ini beberapa pendapat ya. Di mazhab Syafi'i itu untuk emas itu yang tadi 20 miskol itu sama dengan 77,50 gram, artinya 77,5 di Syafi'i dan Hambali dan Maliki. Mazhab Hanafi itu 107,75 gram. Ya. Kemudian ini ada Dr. Wahbab Juhaili itu 85 gram. Jadi ini 20 miskol ini juga masih banyak perbedaan ukuran terjemahnya nih. Nah, karena kita mazhab Syafi'i ya di sini tuh 77,5. Ya buletin 80 lah gitu. Ya. Jadi belinya 50 aja OSN. Iya 80 aja dibilang. Kalau perak itu di mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali di 543,35 gram. 544 gram lah ya. Nah, gitu. Kalau kita punya uang katakan senilai 80 gram emas gitu Pak. Itu apakah wajib dijakatin juga Pak? Atau cuman berbentuk emas aja? Atau kita punya uang katakan hitung tadi berapa ya? 93 juta lah berarti. Itu berarti mesti dijakatin Pak? Kalau bentuknya tabungan gitu ya? Iya. Nah, itu juga pertanyaan tuh. Kalau bentuknya harta seperti itu dalam bentuk uang, karena senilai Pak Ji ya, itu bisa dikonversi sih. Artinya ya keluarkan zakatnya. Biar berkah ya Pak. Ya. Karena ketika dikonversi ke emas kan senilai gitu. Tapi kenapa patokannya emas? Biasanya kan kalau emas ini kan nggak kena inflasi ya. Nilainya tuh tetap gitu dari tahun ke tahun. Malah makin naik gitu kan. Maka patokannya di emas. Seperti itu. Pejabat OSN mah pejabat punya nih. emas, punyanya Akang. Belanda. Itu. Aku nggak ada emas, Pak Akang. Tapi PNS jakatnya ini ya. PNS. Ada jakat. Ada zakat profesi. Profesi ya. Yang dipotong itu. Mas. Ikhlas kok. Otomatis Otomatis mukanya dia gitu, otomatis. Tawarin. Ya kan begitu itu ya otomatis kita bikin berita acara. Materai. Ikhlas karena otomatis. Kalau enggak mah enggak mau. Nah itu Pak Ustadz tadi yang kita bicarakan kita tadi
Ya. Saya kan sidak bilangnya kita punya uang sebesar yang kita punya emas itu. Jadi kita ngejakat, tapi tiap bulan kita dipotong. Apakah itu udah termasuk zakat? Sudah masuk. Baru kepaksa ya Mas. Aman. Jadi zakat profesi itu emang baru ya. Itu tuh baru ada beberapa puluh tahun belakangan. Dan itu ngukurnya ataupun nyamainnya ngisosnya itu ke zakat pertanian. Jadi zakat pertanian itu kan diambil setiap kali panen. Setiap kali panen dikeluarin berapa persen. Nah ini juga sama kan, setiap kali gajian dipotong sekian persen kayak gitu. Udah. 2,5% Atimbang lagi dimasuk. 2,5%. Aman 2,5%. 500-an. Masuk ke Bazda. Iya, pindahnya dulu potong Pak. Bisa. Kita apet bisa. Ya tintain ada. Beda lokasi. Oh, apa yang kemarin itu? Iya, kayak nakam di Kamsa. Masa nggak diuduk? Tak dulu. Iya, tunggu waktu ya. Lampu pakai gampang ya telong. Lampu pakai lampu tembak Pokoknya masih terang aja lampu kan. sampai pos security juga tembak. Ya jalan raya aja tuh. Ada 5, 6, 7 gitu kan. Jangan rumah sendiri doang gitu. Itu kan punya pemerintah juga. Itu buat jalan juga. Masih depan rumah dia doang. Kejauhan kabelnya, nariknya. Bentar. Iya, sekarang ada zakat profesi itu kan. Tambah tapera. Punya rumah aja tapera. Rumahnya mah nggak ada. Mau dibangun di mana? Nggak tahu. Jualannya dalam bentuk khayalan. Oke, tadi ya. Jadi kalau emas 20 miskol, kalau perak itu 200 dirham. Tadi sekitar berapa? 300 sekian gram. Ini timbangannya masih pakai timbangan Arab sini. Jadi kita konversinya agak pusing ini. Lanjut dulu ya. Fal asyratu darahima sab'atu wa masakila wala waqsa fihima. 10 dirham sama dengan 7 miskol. Harus pada emas dan perak itu seperti halnya pada zakat makanan dengan 1/10. Bila terdapat kelebihan sekalipun sedikit wajib dihitungkan sebab mudah memperhitungkannya. Lain halnya dengan zakat ternak, kalau ada sedikit tambahan atau perbedaan antara gemuk dan kurusnya dapat dimaaf sebab sukar untuk memperhitungkannya. Wajib mengeluarkan zakat pada 20 miskol dan 20 dirham tadi yang emas dan perak, dan selebihnya sekalipun hanya setengah biji syar'i, zakatnya sebesar 1/40 atau 2,5%. 1/40, seperempatnya. Wala yukmalu ahadun naqdaini bil akhiri wa yukmalu kullu naw'in minal jinsi. Salah satu antara emas dan perak tidak perlu digabungkan dengan lainnya bila tidak sampai 1 nisab. Jadi dipisah tuh antara emas, perak nggak bisa digabung ya. Harus digabung semua macam yang sejenis dengan macam yang lainnya sejenis pula.
Nah, kalau di sini yang perhiasan juga wajib dijakatin nih, kalung emas gitu, campur dengan cincin emas segala macam. Mencukupi mengeluarkan zakat yang bagus dan masih gelondongan dari batang emas, tapi memang yang lebih utama dijakatin itu emas-emas yang masih batangan. Bahkan yang demikian lebih afdol, tidak mencukupi kalau sebaliknya. Wa kharaja bil khalisil maghsyusu, yang dicampur seperti suasa, tidak termasuk emas murni, maka tidak wajib zakat baginya. Kecuali emas atau perak yang murninya sampai pada nisab tersebut, nisab yang tadi. Jadi yang wajib dijakati itu emas murni yang 24 karat itu. Kalau emas yang apa bahasanya tuh? Singapura ya? Banyak ininya juga ya, gramasinya ya, apa karatnya itu ya. Kama yajibu rub'u usyurin qiyaminil ardi fi mali tijarati balagon nisaba fi akhiril hauli wa in malakahu biduni nisab. Bagaimana wajib mengeluarkan zakat 1/40 atau 2,5% tadi harga barang dagangan yang nilainya sampai nisab pada akhir haul, meskipun pedagang itu tidak pernah memilikinya kurang dari 1 nisab. Maka termasuk dagangan-dagangan pun, misalkan kita nih pedagang nih, stok barang di kita itu kalau dikonversi sama dengan 85 gram emas misalkan. Kalau dihitung nih omset atau apa namanya, stoknya itu nilainya lebih dari 85 gram emas. Misalkan kalau dikonversi ke rupiah 1 gram 1 juta aja misalkan, biar gampang ya. Misalkan 85 juta tuh stok yang ada di toko kita. Nah, itu juga wajib dikeluarkan zakatnya tuh. Ya. Wa yudammur ribahu alhasil fi asna'il hauli ilal asli fi hauli illam yunaddo. Berarti itu yang jualan mobil itu kan luar biasa tuh. Ya kan satu showroom, satu garasi itu berapa, kalau dikonversi ke emas banyak juga tuh di zakatnya harusnya. Keuntungan yang diperoleh pada pertengahan tahun harus digabung dengan modal pada waktu haul jika tidak dijadikan uang atau dirham. Itu masuk ke tijarah berarti ya, dagangan ya. Amma idza nudda bi ansoro zahaban au fiddah, jika barang-barang keuntungan itu dijadikan emas atau perak, au amsakahu, dan ia menahannya ila akhiril hauli, sampai akhir tahun, fala yudamu, maka keuntungan yang dijadikan emas atau perak itu tidak digabung dengan modal pokok, bal yuzakil asla bihaulihi, melainkan harus mengeluarkan zakat modal tersendiri berdasarkan perhitungan haulnya. Dan zakat keuntungan itu pun tersendiri pula berdasarkan perhitungan haulnya. Jadi kalau keuntungan sama modalnya ini nggak digabung, maka zakatnya 2 kali nih. Pertama zakat modal, yang kedua zakat untungnya saja. Ketika si untung itu kita kumpulkan sampai 1 tahun. Wa yasirul ardu tijarah, barang dagangan yang diniatkan sebagai barang simpanan, lil kinyah biniyatiha fayan qati'ul haulu, maka putus haulnya sejak niat menyimpannya. Bimujarrodi niyatin kinyatila aksuhu, tidak sebaliknya, barang simpanan tidak jadi berstatus tijarah dengan tijarahnya, sebab barang simpanan itu untuk dipakai sendiri, kalau perdagangan untuk mencari keuntungan. Nah, jadi kalau ada pedagang, dia nyimpen barang dagangannya untuk dipakai sendiri nih. Nah,
yang dipakai sendiri itu nggak wajib dijakatin. Tapi untuk yang diperjualbelikan itu yang ada zakatnya. Gitu. Wala yakfuru mungkiru wujubi zakati tijarati lil khilafi fihi. Orang yang mengingkari kewajiban zakat tijarah tidak dihukumi kafir sebab hukumnya ikhtilaf. Imam Hanafi tidak mewajibkan zakat tijarah. Nah, Imam Hanafi nggak ada zakat tijarah. Wa syurita li wujubi zakati fi dzahabi wal fiddah. Untuk wajib zakat itu wajib zakat emas dan perak. La tijarah bukan tijarah. Tamamu nisobin lahu makul hauli bi alla yankusul malu anhu fi juz'in minal ajzail haul. Disyaratkan sempurnanya nisab selama 1 tahun. Lantas emas dan perak tersebut tidak susut dalam masa 1 tahun, harus tetap utuh. Jadi ada haul itu barang tersebut harus ada di kita selama 1 tahun. Ada nisab itu berapa batas minimal si barang tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Terus nanti ada persentase zakatnya itu berapa persen gitu. Ya, tiga istilah itu yang harus kita pahami bersama. Sampai situ dulu mungkin. Ini pembahasannya agak luar biasa menjelimet nih. Tadi antara ukuran 20 miskol aja kan banyak versi tuh. Tapi kalau lihat di kita, di Bajnas terutama ya, itu patokannya justru emas itu di 85 gram. 85 gram. Termasuk, sekarang kan banyak tuh, tiap bank itu ada tabungan emas ya. Nah itu juga sama, harus dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai sekian 85 gram itu. Termasuk tabungan yang kita punya juga kalau mau lebih itu, keluarkan zakat. 2,5% dikit lah, ketimbang mohon maaf untuk agama yang lain kan kayak di Kristen itu bisa sampai 10%. Per 10 mereka itu. Makanya bagus-bagus buat ibadahnya juga kan, 10%. tapi taat itu maksudnya. Jadi mereka tuh punya prinsip nggak berani pakai uang itu sebelum dikeluarin. 1/10-nya. Sebenarnya di kita dengan 2,5% aja kalau semuanya taat besar sih. Apalagi kan mayoritas 80% penduduk kan. Cuman masalahnya nggak semuanya taat, nggak semuanya paham gitu. Yang 2,5% aja ngeluarinnya geremeng-geriang gitu. Apalagi apa? Pajak. Iya bener. Pajak lebih banyak lagi kan. Kendaraan, di penjualan, PPN. Gaji itu kepotong 11%. Kepotong BPJS macam-macam loh. Iya. Mungkin itu dulu untuk membuka bab zakat ini. Ada pertanyaan? Cukup? Nah, kita cukupkan. Mudah-mudahan jadi kita niatkan zakat ini tadi tuh untuk membersihkan harta kita. Siapa tahu selama kita kerja itu mungkin ada lalainya kan. Mungkin kalau pegawai ya harus waktunya masuk ini 10 menit, 15 menit istirahat dulu masih gitu kan. Jadi hal-hal klien kecil seperti itu kita keluarkan zakatnya, insya Allah itu menjadi pencuci atau menjadi pembersih dari rezeki yang kita peroleh. Untuk itu aja. Untuk ya silakan. Itu kalau kita mau zakat kemana? Nah, banyak salurannya. Tadi itu kalau secara gamblang kan di Al-Quran ada 8 golongan itu. Tapi kalau di kita ya secara nasional kita udah ada Bajnas. Tiap daerah juga ada bajda-bajdanya ya kan, atau biasanya di DKM masjid yang sudah jalan juga penyalurannya ada di situ, ada bidangnya lah. Itu aja. Cukup ya? Nah, kita cukupkan untuk malam ini. Jangan ada jawab.
Ama zakatut tijarati summa qala wallahu alam. Terima kasih untuk diskusinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.